لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Kita akan mengupas isi kandungan surat Al-Hajj ayat 37. Jadi kalau tadi disebut temanya mari berkorban, yaitu sekedar tema. Ya, karena diminta langsung saya kasih tema gitu aja. Mari berkorban. Nah, secara lebih spesifik pagi ini monggo panjenengan buka di HP atau di Quran surat Al-Hajj ayat 37. Kita akan coba baca ayat itu, lalu kita pelajari isi dan kandungannya. Baik, mudah-mudahan apa yang hendak kita pelajari pagi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah untuk menerima, mudah untuk memahami, dan menambah ilmu serta iman kita. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لن ينال الله لحومها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينال الله ora bakal tuk marang Allah, ora bakal tuk marang Allah. Apa sing gak bakal tuk? Luhumuha, daging-dagingi unta, wala dima'uha, oga tuk uga getai unta. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging-daging unta itu juga darahnya.
walaki yanaluhu taqwa minkum, tapi sing tok nang Allah iku takwamu, bukan daging, bukan pula darah yang sampai kepada Allah, tetapi takwa yang ada dalam dirimu itu yang sampai kepada Allah. Kadzalika sakhkharaha, ya mengkono iku mau Allah wis nundukno unta lakum kanggo awakmu. Litukabirullah, tujuane supaya awakmu takbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ma hadakum, mergo awakmu wis dikei pituduh. Wa basyir Muhammad, kayak ono kabar gembira al muhsinin marang wong sing tumindak apik. Mengke terjemahan Indonesiane jenengan pirsani piyambak. Pun dalam waktu 1 jam ke depan ayat ini akan kita pelajari. Surat apa tadi itu? Surat Al-Hajj ayat 37. Baik. Pertama, adakah asbabun nuzulnya? Bapak Ibu, dalam sebuah penelitian disebutkan Al-Quran itu hanya sekitar 20% yang memiliki asbabun nuzul. 80%-nya nggak ada. Kenapa begitu? Karena Allah menurunkan wahyu tidak menunggu adanya sebuah kejadian. Ya terserah Allah. Allah pingin maringi kapan, yaiku Allah sing duwe kersa. Ora kok menungso sing ngatur. Tanpa ana sebab nek Allah kersa, Quran ya didukno. Tanpa ana kedadean nek Allah kersa, Quran ya diparingno. Tanpa ana pitakonan nek Allah kersa, Quran ya diwahyukno. Jadi ora kudu ngenteni ana pertanyaan, ora kudu ana kedadean, ana pitakonan, enggak. Terserah Allah. Allah mau menurunkan sewaktu-waktu, itu hak prerogatif Allah. Nah, Bapak Ibu, keleresan surat Al-Hajj ayat 37 itu punya asbabun nuzul. Kenapa ayat itu turun? Di dalam buku-buku tafsir nanti disebutkan, ternyata sebabnya pada saat itu orang-orang jahiliyah kalau menyembelih binatang korban itu daging, darah itu diusap-usapno nonggone temboke Ka'bah. Dagingnya ya diusapno, semono uga getahe ya diusapno nang tembok. Kita nggak bisa bayangkan kaya apa Ka'bah nalika semono. Wis diubengi patung atusan jumlahe, tek saben ana wong gorok binatang kurban, pe getahe ya diusapno. Lha kuwi terus rupane kaya apa Ka'bah nalika semono. Nah, melihat itu, mirsani wong jahiliyah nglakoni kaya mengkono iku mau, kaum muslimin komentar, fanahnu ahaqqu. Lho lah nek ngono yo sing luwih berhak
iku kene wong kene umat Muhammad kok. Bukan orang jahiliyah itu yang lebih berhak. Kita yang lebih berhak. Artinya kaum muslimin pada saat itu koyok-koyok ora nyalahno tumindake wong jahiliyah, koyok-koyok malah benerno, malah pingin niru. Lah kok wong jahiliyah mestine kene kuwi. Karena kejadian itulah Allah kemudian menurunkan surat Al-Hajj ayat 37. Bukan daging, bukan darah yang sampai kepadaku, namun takwamu yang sampai kepadaku. Dan seterusnya itu. Nah, niki asbabun nuzulnya. Nah, sekarang mari kita kupas isi dan kandungan ayat ini. Bapak Ibu sekalian, kita baca ulang. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah daging dan darah. Kita berhenti dulu. Apa artinya tidak sampai? Macam-macam. Bisa artinya tidak sampai itu berarti ora tuk, ora ditompo. Kalau panjenengan ditanya, Allah itu di mana? Jawabannya apa? Allah itu di mana? Jawabannya apa? Pak, Bu, kula lo tangklet. Allah itu di mana? Di Arsy. Arsy itu di mana? Di langit tingkat 7. Jadi kalau ayat ini berbunyi tidak sampai kepada Allah daging dan darah, iku nek diartekno sing paling gampang sih, mergo Allah no Arsy, daging iku mau, geteh iku mau, ora munggah mendhuwur tuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku makna sing paling gampang sih. Mergo Allah no nggone dhuwur no Arsy. Iku berarti geteh daging iku gak tuk Allah, ateges gak munggah. Para rawuh, Allah niku dahar napa mboten? Ngunjuk napa mboten? Lah nek mboten dahar, mboten ngunjuk, mosok butuh daging? Logika sederhana kan begitu. Berarti Allah nggak butuh makanan, nggak butuh minuman, nggak butuh dagingmu, nggak butuh. Berikutnya, ora tok daging nang Allah, ora uga getih. Ora tok iku berarti piye maksudnya? Berarti maksudnya gak ditompo, gak diterima. Maksudnya mergo gak ditompo, gak diterima, daging iku, geteh iku, ora ana ganjarane. Hei umat Islam, awakmu tak kandhani. Aku ngekei ganjaran, yo. Tapi ganjaranku tak kekno awakmu ora mergo daging iku mau, ora mergo geteh iku mau. Mergo piye? Nek mung nyembelih,
Wong jahiliyah iku yo nyembelih. Malah jagone wong jahiliyah iku. Sadurunge awakmu diperintah nyembelih, iku wong jahiliyah wis kulino nyembelih, wis penggaweane. Bahkan di dalam kitab sejarah itu disebutkan pemimpin-pemimpin suku iku meh saben minggu ping pisan gorok unta. Mergo nampa tamu, mergo petuk kanca, gorok unta. Loh coba. Ora mung ngono, wong jahiliyah ku duwe judi bentuke sapa sing kalah tuku unta digorok. Ada seperti itu. Botolan. Angger awakmu kalah sing bayari unta. Awakmu berarti. Itu wong jahiliyah wis duwe. Dadi ora mergo kowe nyembelih kuwi tak ganjar. Ora mergo daging iku banjur tak kei ganjaran. Ora. Mergo nek padha-padha gorok wong jahiliyah ya luwih pinter gorok. Nek daging, wong jahiliyah wis kulinane bagi-bagi daging. Nah, Allah tidak memberi nilai pada sesuatu yang bersifat kebendaan. Material. Allah tidak melihat benda-benda itu. Daging itu benda, darah itu benda. Allah kalau ingin memberi pahala bukan melihat unsur bendanya. Bisa diterima? Bisa dipahami? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menerima daging, tidak menerima darah, tidak memberi pahala terhadap daging itu, juga tidak memberi pahala terhadap darah itu. Bukan itu intinya. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tapi sing tuk nang Allah ikut takwamu. Bukan daging, bukan darah yang diterima dan diberi pahala oleh Allah. Yang diterima itu takwa, yang diberi pahala itu juga takwa. Kita berhenti di sini. Yang diterima Allah itu takwa. Apa itu takwa? Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna. Nabi dawuh takwa iku nok kene. Wa asyara ila sadri salasah marrat. Nabi nunjuk dodone ping 3. Takwa iku nok kene. Allah di dalam ayat ini berfirman, walaki yanaluhu taqwa minkum, sing ditampa Allah ikut takwamu. Takwa itu berarti sesuatu yang ada di dalam dada. Itu bukan benda. Itu bukan kebendaan. Itu bukan material. Kalau daging tadi benda, darah itu benda. Daging dan darah itu material. Kalau takwa ada di dalam dada, itu non material, immaterial. Justru itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti dulu. Piye maksudnya? Maksudnya seakan-akan Allah itu berfirman, hei wong sing nyembelih kurban, rungokno. Kurbanmu kuwi tak tampa
ora mergo kuwi kewan sing mok gorok. Korbanmu kuwi tak tampa ora mergo rupa daging sing mok bagekno. Korbanmu tak tampa iku ora mergo apike kewan, larange regane, lemune awake. Ora mergo kuwi tak tampa korbanmu. Tapi tak tampa korbanmu mergo ana takwa nok jero dodom. Iku sing bedakno korbanmu karo korbane wong jahiliyah. Korbane wong jahiliyah tak tolak mergo tanpa takwa nok jero dodone. Tapi mergo nok dodomu ana takwa, tak tampa korban. Pertanyaan, takwa dalam bentuk korban iku piye? Ya iku motivasine. Nyembelih iki mergo perintah Allah, ya perintah nabine, carane miturut sing dicontohne nabi, engko dikekno sapa ya miturut Quran. Carane nyembelih piye, maca apa, kabeh miturut dawuhe Allah, dawuhe nabi. Iku jenenge takwa. Ya mergo iku korbanmu tak tampa. Saged dipahami? Berarti kalau begitu, takwa itu wujudnya niat. Amale menungso iku ana bijine mergo ana niate. Tanpa ana niat ora ana bijine. Padha-padha budal nok masjid. Padha-padha salat nok masjid. Padha-padha melu kajian Ahad pagi nok masjid. Apa ganjarane padha? Tidak. Ana sing nampa, ana sing gak nampa. Padahal padha-padha budal nok masjid. Sing niate bener mergo Allah, ikhlas, ya nampa ganjaran. Tapi nek niate gak bener mergo riak mungkin, mergo pamrih menungso, senajan ana nok masjid ora nampa apa-apa. Sing nampa ganjaran apa ganjarane ya padha, ora padha, beda-beda. Berarti amal iku ana bijine sarana ana niat nok jero dodo. Niate piye? Ana niat. Nomor loro ana iman. Iman iku sing dadekno beda antarane korbanmu karo korbane wong jahiliyah. Mergo ana iman, mergo ana niat, korbanmu ana bijine, korbanmu ana ganjarane, kowe nampa pahalane. Dadi takwa iku ibarate roh. Mergo ana roh, barang-barang sing mok sembelih kuwi mau, kewan-kewan sing mok sembelih iku ana maknane, ana bijine, ana pahalane. Mergo niat iku roh amal. Tanpa ana niat, amal iku gak ana maknane, gak ana ajine, gak ana bijine. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Para rawuh, ini sama dengan haji. Haji itu coba kita perhatikan. Allah berfirman, Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu
fa inna khairaz zati taqwa. Nalika Allah bahas perkara kaji, Allah dawuh sak becike bondo budal kaji iku wujude takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Nek ape budal kaji siapno sangumu, sak api-apike sangu takwa. Nek ape budal kaji siapno bondomu, sak becik-becike bondo iku takwa. Para jamaah, iku apa maknane nek ngono? Mergo ora kabeh wong budal kaji iku nampa ganjaran. Ora kabeh wong budal kaji nampa ganjaran. Apa maneh budal kaji ora ana tanah suci, nek Semarang. Panjenengan pun atas pireng ta? Iki ana-ana wae budal kaji wis ora ana tanah suci mergo Indonesia tanah suci. Ben ora usah diopeni ngono kuwi. Bapak Ibu, modal terbaik, bondo terbaik, sangu terbaik naik haji itu takwa. Maksudnya piye? Ora larangi sangumu, larangi bondo kaji. Kuwi ora ana ajine, ora ana artine kuwi. Kuwi budal furoda 200 juta. Ora ana ajine. Kaji mundak larang ora ana bijine. Nek ora ana takwane. Maksudnya piye? Niatmu, imanmu, ikhlasmu. Kaji iku ana bijine, ana ganjarane, ana pahalane, ora mergo larang regane. Mergo wong jahiliyah iku ya wis kulino kaji, tawaf. Tapi wong jahiliyah nek tawaf kan ora kelambenan, Pak, udo. Apa bedane mbek wong jahiliyah? Wong jahiliyah ya budal kaji. Sing bedakno takwamu, ya takwa iku sing ana bijine. Kesimpulan pertama, Bapak Ibu, semua amal ibadah itu bergantung kepada hatinya. Unsur yang menentukan apakah amal itu diterima atau tidak berarti hatinya, termasuk kurban. Karena itu ini hati-hati ini bisa jadi jebakan Bapak Ibu. Piye Pak? Apa kurban? Ya Bu, ayo tuku sapi. Lah tonggomu lho Pak, jare ape tuku sapi regane 37 Pak. Ayo aja kalah, kene tuku 40. Ah. Mari ngono krungu, Pak, koncone sampean Pak, tuku sapi 45. Masa? Iya. Ah, kene aja kalah, tuku 50. Pertanyaan, apa yang seperti itu nanti berpahala? Nah, ini jebakan. Betul, Rasul menyuruh kita mencari binatang yang sempurna, yang baik, yang sehat, yang utuh, tidak cacat. Betul. Tapi nek wis niate jur-juran koyok mau, iku wis ora nampa ganjaran meneh wis. Lho itu maksudnya. Ora mergo gedene sapi. Sekarang musimnya kurban tuh Pak. Sapi yang paling viral itu kan limosin. Sing sak ton topo kuwi. Sing regane sampai sak miliar. Apik kuwi kok. Wong Nabi merintahno golek sing lemu, tapi niate apa kuwi, Mak? Lah nek mergo ape disoting banjur geden-gedenan sapi, ya ora lepopo. Mergo urusan ati sing ditampa, ora dagingmu sing ditampa. Itu juga jebakan loh Bapak Ibu. Hati-hati itu. Sudah, kita lanjut.
layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum. Allah telah menundukkan unta untukmu. Bapak Ibu, maksud Allah menundukkan unta itu gimana? Di dalam tafsir disebutkan, kowe nek pengin nyembelih unta ora perlu mok kon lungguh. Mergo unta iku kewan sing manut, nurut. Unta itu enggak punya tanduk, enggak punya cakar, enggak punya taring. Ora usah mok kon lungguh, ngadeg. Ngadeg ora bakal blayu. Itu maksudnya. Karena begitu nurutnya unta kepada sang pemiliknya. Makanya di dalam ayat sebelumnya wal budna ja'alnaha lakum min syairillah dan seterusnya itu disebutkan menyembelih unta itu dengan berdiri. Jadi proses penyembelihan itu ada dua. An-nahr, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika. Wanhar. Wanhar itu khusus unta. Menyembelih berdiri unta itu. Jadi kalau di dalam hadis itu disebutkan unta itu kalau mau disembelih dibiarkan berdiri, cuman kaki depannya sebelah kiri itu yang diikat. Sisanya dibiarkan. Lalu kemudian leher bagian bawah itu yang ditebas. Nah, gitu. Jadi bagian bawah lehernya itu yang ditebas. Sret. Sudah mati. Berbeda dengan sapi, dengan kambing harus ditidurkan, kaki kita menginjak dan lain sebagainya. Berbeda. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah penelitian bagus ini. Ada seorang profesor, dua, dari salah satu universitas terkemuka di Jerman. Itu melakukan penelitian. Penelitian ini karena disebabkan orang-orang non-muslim itu memiliki penilaian negatif terhadap ibadah kurbannya umat Islam. Maksudnya, wong Jawa iku mikir ngene, wong Islam iku jahat. Setiap tahun menyembelih binatang kurban. Delok toh sampai kejet-kejet. Jenengane nyembelih kan ngoten toh. Ana kejet-kejete toh. Sikile mancal-mancal, getahe muncrat. Kan begitu tuh ya. Itu menurut mereka yang tidak suka terhadap Islam, ini tidak berperi kehewanan. Orang berperi kemanusiaan, Pak. Tidak berperi kehewanan ini. Ini penyiksaan kepada binatang. Cara penyembelian yang seperti itu nggak boleh dibiarkan. Itu menyakiti. Ini menurut mereka. Karena itu, dua profesor yang dari Jerman itu melakukan penelitian, Pak. Mergo piye dunia barat sekarang itu menawarkan proses penyembelihan yang disebut dengan stunning. Stunning itu menyembelih tetapi dibuat semaput dulu. Semaput itu bahasa Indonesia apa, Pak? Pingsan, dipingsankan dulu. Wong barat itu gak iso nerimo. Wong Islam pun nyembelih surot itu gak bisa menerima. Itu penyiksaan. Caranya supaya tidak tersiksa binatang itu, mereka menawarkan proses penyembelihan yang disebut pemingsanan, dibuat pingsan dulu atau stunning. Nah, dua profesor itu tadi melakukan penelitian. Apik ndi itu janjiannya? Apa betul yang dituduhkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam bahwa proses penyembelihan binatang kurban ala Islam itu tidak berperi kehewanan?
bagus itu yang pakai proses pemingsanan tadi itu. Diteliti, Pak. Betul. Dikumpulkan beberapa sapi yang sehat. Lalu sapi itu dibagi dua, Bapak Ibu. Dipasangkan chip, microchip di ujung otak sama di pinggirnya jantung. Itu dua, microchip itu dipasang. Tujuannya untuk mendeteksi bagaimana suasana batin. Ini kene ngono suasana batin, Pak. Maksudnya microchip sing nonggone uteke sapi ku mau untuk mendeteksi piye psikologi sapi nalika digorok iku piye. Apa ana rasa wedine, rasa sedhe, lho kuwi diteliti, Pak. Lah sapi sedhe kaya apa, wedine kaya apa, itu diteliti. Kemudian microchip yang kedua ditaruh di sampingnya jantung untuk mendeteksi bagaimana jantung itu pada saat disembelih. Akhirnya betul, microchip itu dipasang semua sapi, dibiarkan beberapa minggu sampai beradaptasi dulu. Setelah beradaptasi, baru dieksekusi. Sebagian disembelih menurut syariat Islam. Tidak boleh yang ketul, apa Pak ketul itu? Tumpul, harus tajam betul, mengucapkan bismillah, menghadap kiblat, diinjak. Kemudian 3, saluran makanan putus, saluran nafas putus, kemudian saluran pembuluh darah putus. 3 itu harus putus. Dipraktekkan betul. Nah, ketika dipraktekkan Bapak Ibu, hasil microchip diteliti. Ternyata setelah 3 urat nadi tadi itu putus, 3 detik setelah itu, ada muncul hasil deteksi bahwa diketahui sapi itu tidak sedih, tidak takut, tidak gelisah. Wah, Pak, aku ora ngerti carane iki piye. Sampai hasilnya ngono. Jadi tidak takut, tidak sedih, tidak gelisah. Itu 3 menit pertama setelah disembelih. Kemudian 3 menit, 3 detik. Kemudian 3 detik berikutnya terbukti jantung itu masih berfungsi. Jantung itulah yang menyedot seluruh darah yang tersisa di seluruh bagian daging. Mulane Pak, nek sapi iku mari disembelih, sikile sing apik iku sikile dibeno mancal-mancal, Pak. Ora kok ditupaleni kabeh banjur gak mancal-mancal. Salah satunya harus ada yang mancal-mancal, sikile sapi. Itu tujuannya untuk memompa, memperkuat gerakan jantung itu. Untuk mengeluarkan seluruh sisa darah yang ada di dalam daging. Itu ben metu, mulanya terus sor. Itu berarti bagus itu. Dan sebelum itu semua, penelitiannya, sapi itu sudah mengalami apa yang disebut deep sleep. Deep sleep itu ya wis turu, wis tidur nyenyak bisa. Jadi tidak merasakan sakit, tidak merasakan tersiksa, itu enggak. Makanya kalau kita nyembelih Pak, wallahu a'lam, menurut kesehatan, itu baiknya ada salah satu kaki minimal, itu yang dibiarkan bergerak. Karena itu untuk memompa juga.
Hasilnya ketika darah itu keluar semua, yang ada di daging sebelah manapun darah itu tersedot keluar, menghasilkan healthy meat, daging yang sehat. Mergo daging itu kan ijek kecampuran darah yang menempel atau yang tersisa di daging itu sumber bakteri. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu terjawab bahwa sikile sapi sing apa Pak Ibu jenenge mancal iku ora mergo kesakitan, ora mergo sedih, ora mergo tersiksa. Bukan. Itu hanya karena saraf yang terhubung dengan jantung, yang jantung itu memompa supaya getihku metu kabeh. Itu dampaknya. Dan itu sangat penting untuk kebersihan daging dan kesehatan daging. Lalu disimpulkan bahwa tuduhan non-muslim bahwa proses penyembelihan binatang korban ala Islam menyiksa dan tidak berperi kebinatangan ditolak. Nah, sekarang mari kita lihat proses penyembelihan melalui stunning. Stunning itu maksudnya digawe pingsan dulu. Proses pemingsanan Pak, itu biasanya ditutuk sirai dengan alat koyok palu ngono kuwi. Ditutuk sirai, dok, jatuh, pingsan. Mereka berpikir kalau pingsan itu sama dengan kalau kita mau operasi di anestesi ngono lho Pak. Kalau kita operasi itu kan harus dibius. Nek dibius operasi tidak terasa sakit. Nah, logika mereka begitu. Kewan yo kudu di anestesi. Bentuknya piye? Dibuat pingsan, ditutuk ndase, dok, pingsan. Lagi disembelih. Itu diteliti kemudian. Microchip dilihat. Ternyata setelah dibuat pingsan Pak, itu terbukti menurut microchip itu binatang itu sedih, gelisah, takut. Mbok piye carane yo ora ngerti aku yo nang. Wis pokoke ngono hasilnya. Terbukti justru setelah dibuat pingsan binatang itu gelisah, takut, dan macam-macam. Dampak berikutnya, setelah dibuat pingsan, mengakibatkan jantung tidak berfungsi. Jantungnya binatang itu tidak berfungsi. Karena jantung tidak berfungsi, maka masih menyisakan darah. Darah itu tidak bisa keluar semua. Akibatnya, daging itu tidak bersih. Mergo darah itu masih menempel di sela-sela daging. Kalau darah itu masih menyampur dengan daging, maka darah itu menjadi sumber bakteri. Maka dagingnya tidak sehat. Kula cerita ngalor ngidul ngetan kula jenengan paham mboten? Saged nampi. Kesimpulannya nopo? Cerita kalau mau kesimpulannya nopo? Bahwa penyembelihan binatang korban ala Islam itu lebih sehat, lebih bersih, dan berperi kebinatangan. Saged ditampi? Oke, bon. Para rawuh. Sekarang kita lanjut. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kita sampai ujungnya saja langsung. Wa basyir, dan berikan kabar gembira Muhammad al-muhsinin kepada orang-orang yang berbuat baik. Saya ulangi. Berikan kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Ayo kita renungkan
Bapak Ibu ayat ini. Rondok mikir. Berikan kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Iku artine gembirakanlah orang yang berbuat baik. Kalimat itu kalau dicerna mengandung makna yang dalam, Bapak Ibu. Ngene maksudnya. Wong ki nek gak bahagia, ora iso berbagi, ku gak iso. Saya ulangi. Orang kalau tidak bahagia, tidak mungkin bisa berbagi. Mergo nek gak bahagia, dia gak duwe apa-apa. Orang yang bahagia itu berarti memiliki sesuatu. Mergo punya sesuatu, dia bisa memberikan kepada orang lain. Podo begini, Pak. Hanya orang yang terhormat yang bisa menghormati orang lain. Orang itu kalau tidak terhormat, gak bakal mau menghormati orang lain, Pak. Nguwok, bahasanya gini, cuman uwong sing iso nguwongno wong liya. Nek kewan ora iso. Setuju? Jenengan bingung napa boten? Cuman menungso sing iso menungsakno wong liya. Cuman wong sing iso nguwongno wong liya. Cuman wong sing terhormat sing iso menghormati wong liya. Nek wong kuwi gak terhormat, Pak, jahat, pencilaan, nakal, gak geduga, gak duwe unggah-ungguh, ora bakal iso menghormati wong liya. Siapakah orang yang terhormat itu? Yang pandai menghormati orang lain. Orang yang terhormat bukan yang gila hormat. Hanya orang yang punya kebahagiaan yang bisa berbagi dengan orang. Wong seneng bahagia iso nulung, bahagia iso sedekah, bahagia iso bantu, bahagia mergo bahagia kudu bahagia sih lagi iso nulung wong liya. Wong sedih kok nulung wong liya, angel. Kudu awake kudu beres sik. Jenengan mikir abot nyantol napa boten? Contoh malih ngeten. Jenengan simak. Jenengan setuju sing pundi? Bukan karena bahagia kita bersyukur. Jenengan cermati. Nek gak setuju jenengan ngendikan. Bukan karena bahagia kita bersyukur. Tetapi yang betul, mari kita bersyukur supaya bahagia. Jenengan nyantol betul. Justru nek jenengan ngeluh, iki berhasil aku wisan. Tapi nek jenengan turu, tapi aku gak berhasil. Saya ulangi. Bukan karena bahagia kita bersyukur. Iku maksudnya, berarti kene iki syukur nek bahagia tok. Nek sedih mau syukur. Nek duwite akeh syukur. Nek duwite saiki mau syukur. Nek sehat syukur. Nek lara mau syukur. Iku maknane bukan karena bahagia kita bersyukur. Tapi mari kita bersyukur supaya bahagia. Berarti syukur iku ya sugih, melarat, sehat, loro,
munggah, medun, tambah, sudo, kuru, lemu, pejabat, rakyat, syukur terus. Mergo tujuannya pingin bahagia. Padha karo ngene. Bukan karena kaya kita berderma, tapi mari kita berderma supaya kaya. Mergo piye? Allah dawuh, alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Infak itu sempit infak, longgar infak. Berarti bersedekah orang mergo sugih. Bukan karena kaya kita bersedekah. Aku jek durung sugih kok engko sik. Aku jek duwe utang kok engko sik. Anakku jek buta kuliah engko sik. Sedekah engko sik. Bukan. Mari kita bersedekah supaya kita kaya. Jenengan nyantol apa betul? Aku khawatir itu Pak. Sakit ya, lebet. Nah, itu sama dengan itu. Wabasyiril muhsinin. Artinya, mari supaya kita bahagia, mari kita berkorban. Gitu loh maksudnya. Jangan kok karena kita bahagia, kita berkorban. Bukan, mari kita berkorban agar kita bahagia. Mari kita berkorban. Nek iso wedhus dhewean monggo. Bisa kambing sendirian monggo. Bisa sapi sendirian monggo. Tidak gotong royong. Mari kita berkorban agar kita bahagia. Bapak Ibu, sehat. Sehat itu menurut WHO ada 3. Sehat fisik, sehat mental, sehat sosial. Menurut WHO ada 3 kriteria sehat. Fisiknya, mentalnya, sosialnya. Ketika mental itu dibilang sehat, kata WHO, mental yang sehat ada 8 ciri. Salah satunya, lebih suka memberi daripada menerima. Berarti wong ki nek iso nulung sehat. Tapi nek jaluk ditulung wae, bersaksilah bahwa dia itu enggak sehat. Wong ki nek senengane nyoh sehat. Tapi nek nyuwun enggak sehat. Berarti wong sing nak pikir-pikir dalan gak ana wong sehat. Nyuwun Pak Kaji, nyuwun sak welase, kula dereng mam. Ora ana sing sehat kuwi. Lara kabeh. Nek ana wong Islam senengane njuk ditulung ae. Moh nulung. Berarti wong lara kuwi. Mulane wong sing korupsi iku gak ana wong sehat, Pak. Wong korupsi iku gak ana wong sehat mergo rumangsa kurang. Moh ngekeki tapi njipik hake wong liya. Wong lara kabeh kuwi. Nah itu. Pejabat-pejabat sing senengane ngentit dhuwit iku gak ana sing sehat. Lara kabeh. Penyakit tok kuwi. Nah itu. Nah ini kan sebentar lagi pemilu, Pak. Biasanya akeh wong lara kuwi. Mergo apa? Ngarep-ngarep oleh amplop. Ngarep-ngarep oleh amplop kok. Ini gak loro kabeh jenenge. Nah itu. Jadi wabasyiril muhsinin, Muhammad, buatlah orang yang berbuat baik itu bahagia. Nah, kita sebentar lagi kan Idul Kurban. Mari kita buktikan bahwa kita itu adalah orang sehat. Dan mari kita buktikan bahwa kita orang bahagia. Kita berkorban supaya bahagia.
Mergo nek kene berkorban, berarti kita masih memberi. Masih memberi. Bapak Ibu, ada sebuah penelitian. Ada sebuah penelitian. Ternyata Bapak Ibu, memberi, ketika orang itu memberi, membantu, itu ternyata ada penelitian, itu bisa menyehatkan loh Bapak Ibu. Itu penelitian betul. Hasilnya begini, orang yang memberi itu berkurang stres, terhindar dari stroke, terhindar dari depresi, tidur lebih nyenyak, kemudian mudah bahagia. Bahagianya tuh lebih tahan lama. Orang yang memberi itu. Jadi kalau begitu, ternyata bersedekah itu berdampak kepada kesehatan fisik kita. Itu penelitian betul. Sebaliknya, orang yang suka diberi, itu mudah sakit. Tapi gak mudah sakit. Saiki wong ngemis lho Pak, nek ape metu ka omah, iku apa golek klambi sing apik? Kan yo ora. Buka lemari ngono sing dijipik, sing bedah, sing elek, sing ketok murah, ketok amoh. Sandal kira-kira dienggo apa ora? Delama. Mari ngono, apa yo surenan? Ora. Apa yo wedaan? Ora. Apa yo mesem? Ora. Macak melas, macak nangis, nek perlu nggawa bayi, nyewa. Mlakune rondok-rondok sempor sikile. Orang yang suka menerima atau berharap menerima itu berdampak kepada fisiknya. Dalam penelitian itu ditemukan bahwa orang yang suka menerima itu bisa bahagia tapi sebentar. Mulane Pak, mulane orang tuh kalau sudah memberi, daya ingatnya itu masih kuat. Awakmu biyen kok sadurunge dadi mapan kaya ngene, sing ngramut sapa? Gak yo aku. Biyen jek eling kowe utang aku 100.000. Zaman ngrikala semono 100.000 kok wis gedhe. Iki jek eling, Pak. Mergo apa? Dheke nulung. Tapi beda ambek sing ditulung. Gampang lali, Pak. Betul? Betul. Mulane orang yang punya kebahagiaan tahan lama itu yang memberi. Memori itu masih kelihatan semua kalau kita memberi. Tapi kalau menerima, memori itu terhapus. Mulane jenengan ojo gumun nek ana wong ditulung gak matur nuwun. Mergo memorine wis terhapus. Mulane wong korupsi itu terkadang lali, gampang lali. Wis dipenjara yo kumat meneh. Iku mergo lali. Ini sudah jam 6 lebih, Pak. Kok gak rumangsa jenengan iki mau? Jenengan iki melalikan diri. Jam 6 lebih 4. Para rawuh, ayo kita ambil kesimpulan. Surat Al-Hajj ayat 37. Berarti ayat ini secara umum memang ayat yang menjadi spirit untuk berkorban. Betul. Ini salah satunya. Dan yang lebih penting, Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah menilai bukan fisikmu, bukan hartamu, tetapi hatimu dan amalmu. Yang dinilai bukan binatang kurbanmu, bukan dagingnya,
bukan darahnya. Itu benda, Allah nggak butuh. Tapi benda itu bisa bernilai kalau ada spirit takwa yang ada di dalam hatimu. Spirit itulah yang memberikan makna kepada benda-benda itu. Kemudian berikutnya, bahwa proses penyembelian menurut Islam itu sudah yang terbaik. Dan itu terbukti secara medis. Meskipun Barat menawarkan proses penyembelian apa yang disebut dengan stunning itu. Menyembelih tapi dibuat pingsan terlebih dahulu. Berikutnya, mari kita berkorban agar kita bahagia. Mari kita bersyukur agar kita bahagia. Mari kita berderma agar kita bahagia. Bukan karena kaya kita berderma. Bukan karena apa melihat. Ya, pokoknya begitulah. Pokoknya begitu. Para rawuh jam 6 lebih 6 menit cukup 1 jam. Matur sembah nuwun panjenengan kersa midhangetake. Kula ngoceh ngalor ngidul niki wau nyantol napa mboten nggih mugi-mugi nyantol. Mugi-mugi nyantol. Para rawuh mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini mendapatkan kemudahan, keselamatan, pulang membawa haji mabrur. Dan mudah-mudahan kita bisa menyemarakkan Idul Adha yang sudah semakin dekat. Mari berkorban. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.